Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kembali rumah 3 dengan NIM 240601110058. Di sini saya akan menjelaskan matkul jaringan komputer. Dalam video ini terdapat beberapa materi. Oke, materi pertama yaitu konsep dasar komputer dan topologi. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi dan melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi informasi. Pengguna bersama perangkat keras seperti hard disk, printer, dan sebagainya. Di sini ada komunikasi data pertukar. Data pertukar adalah sistem di mana dua komputer saling terhubung langsung tanpa server pusat. Keduanya saling berbagi data dan sumber daya. Nah, pada gambar tersebut ada dua komputer yaitu PC1 dan PC2 yang dihubungkan melalui kabel LAN. Selanjutnya adalah mode pengiriman informasi. Di sini ada 3 jenis pengiriman. Yang pertama yaitu simplex. Simplex di sini yaitu data hanya mengirim ke satu arah saja. Sedangkan yang kedua adalah hal duplex. Di situ data bisa dikirim dari dua arah tapi tidak bisa bersamaan. Dan terakhir adalah full duplex. Ini data bisa dikirim bersamaan dengan waktu yang bersamaan juga. Selanjutnya topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah jaringan yang berhubungan dengan susunan fisik semua jaringan komputer, baik server maupun klien yang menentukan desain, susunan, bentuk dari cara penempatan komputer ke dalam jaringan-jaringan komputer. Selanjutnya adalah tipe jaringan komputer. Di sini ada 7 tipe jaringan. Yang pertama point-to-point, yang kedua bus topologi, ketiga ring topologi, keempat star topologi, kelima tree topologi, keenam mesh topologi, dan terakhir hybrid topologi. Yang pertama itu point-to-point. Di situ yang menghubungkan dua perangkat secara langsung. Topologi ini sederhana dan cepat, tapi hanya digunakan oleh dua komputer saja. Sedangkan yang kedua yaitu bus topologi, di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Ini hemat kabel, namun jika kabel utama rusak, maka semua jaringan akan terganggu. Selanjutnya, ring topologi. Ring topologi ini berbentuk lingkaran tertutup, jadi data mengalir ke satu arah saja, tapi kelemahannya yaitu jika satu jaringan rusak, maka jaringan lain akan terputus. Lalu ada star topologi yang paling sering digunakan oleh orang-orang karena star topologi ini menghubungkan semua komputer ke satu arah seperti hub atau switch. Tapi jika satu komputer rusak, jaringan lain tetap berjalan, tapi jika pusatnya mati, maka semuanya akan mati. Selanjutnya adalah tree topologi. Tree topologi ini seperti struktur pohon. Contoh, untuk jaringan besar dan bertingkat seperti universitas dan kantor pusat. Sedangkan mesh topologi ini yang setiap perangkatnya saling terhubung. Ini sangat andal karena jika satu jalur rusak, maka ada jalur lain yang bisa digunakan. Namun biayanya lebih mahal daripada yang lainnya. Dan terakhir adalah hybrid topologi. Hybrid topologi ini gabungan dari antara dua atau lebih jenis topologi yang digunakan untuk jaringan besar agar bisa fleksibel dan lebih kuat. Selanjutnya adalah materi kedua yaitu protokol standar jaringan komputer. Nah, apa sih protokol jaringan itu? Protokol jaringan adalah aturan standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antara perangkat dalam komputer. Aturan ini sangat penting karena tanpa protokol, perangkat tidak akan bisa saling mengerti meskipun sudah terhubung secara fisik. Ada 4 komponen dalam protokol, yaitu pertama identifikasi pengirim, kedua identifikasi penerima, ketiga format dalam bentuk data, keempat aturan tambahan seperti error, check-in, kecepatan, dan kontrol transmisi. Nah, di sini juga ada 3 jenis protokol, yaitu TCP, UDP, ICMP. Nah, TCP ini protokol handal dengan koreksi error. Contoh untuk website dan file transfer, dan UDP lebih cepat tanpa koreksi error, digunakan pada video streaming dan DNS. Sedangkan terakhir ICMP yaitu digunakan untuk tes jaringan dan mengecek waktu tunda. Nah, di sini kita bisa lihat ada
TCP atau IP. Di sini ada 7 model OC. Itu pertama application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan TCP atau IP model itu ada 4, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Nah, di sini ada TCP dan IP protocol suite. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya TCP/IP. Nah, sebelumnya TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu kumpulan aturan komunikasi yang memungkinkan komputer saling bertukar data melalui jaringan, termasuk internet. Ada 4 layer utama dari TCP atau IP. Yang pertama Network Interface Layer, kedua Internet Layer, ketiga Transport Layer, dan terakhir Application Layer. Selanjutnya yaitu DNS atau Domain Name System. DNS ini berfungsi mengubah nama domain menjadi alamat IP, sehingga kita bisa mengakses itu situs dengan nama yang mudah diingat, bukan hanya dengan angka. Dalam hierarki domain ini ada 3 tingkat, yaitu top level domain seperti .com atau .net, second level domain seperti uinmalang.ac.id, dan third level domain atau subdomain seperti learning.uin-malang.ac.id. DNS ini bekerja menggunakan protokol UDP pada port 553 dan perangkat lunak yang umum digunakan antara lain Mint di Linux serta Microsoft DNS di Windows. Nah, berikut ini adalah cara kerja pada DNS. Pertama, pengguna mengetik alamat domain seperti googlelabs.com di browser. Kedua, komputer mengirim permintaan ke server DNS untuk mencari alamat IP dari domain itu. Ketiga, DNS memberikan hasilnya seperti IP pada angka tersebut. Terakhir, domain menggunakan alamat IP tersebut untuk menghubungi web server dan menampilkan halaman website. Jadi, DNS membuat proses akses internet menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, slide ini juga menjelaskan bagaimana proses DNA bekerja saat kita mengakses sebuah website. Misalnya nih, kita ambil googlelabs.com. Jadi, pertama, ketika pengguna mengetik nama domain di browser, komputer akan menanyakan ke penyedia layanan internet atau ISP alamat IP dari domain tersebut. Terus, langkah kedua, permintaan ini dikirim ke root name server yang akan memberikan informasi kemana harus mencari berikutnya, yaitu top level domain seperti sesuai ekstensi misalnya .com. Kemudian TLD server memberikan alamat authoritative DNS server untuk domain yang dicari. Dalam hal ini, googlelabs.com. Setelah itu, authoritative DNS server akan menjawab dengan memberikan alamat sebenarnya dari domain tersebut. Selanjutnya, alamat IP ini dikirim kembali melalui jalur yang sama dari DNS server ke ISP sehingga akhirnya ke browser pengguna. Terakhir, browser pengguna akan mengirimkan alamat IP itu untuk mengakses server web dan halaman website pun ditampilkan pada layar. Nah, ada URI, URL, dan URN. URI itu adalah pengenal unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di internet, bisa berdasarkan lokasi, nama, dan keduanya. Selanjutnya adalah URL, itu adalah alamat lengkap dari suatu sumber daya di internet. URL ini menunjukkan di mana lokasi file atau halaman tersebut berada. Terakhir adalah URN adalah identitas sumber daya yang hanya berdasarkan nama, tanpa menunjukkan lokasi. Selanjutnya adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Itu adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis dan dinamis kepada perangkat klien yang dalam suatu jaringan. Dengan DHCP ini, pengguna tidak perlu mengatur IP address secara manual. Nah, di sini ada beberapa informasi penting yang diberikan oleh DHCP kepada klien, yaitu pertama IP address, yaitu alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat agar bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, subnet mask, yang digunakan untuk membedakan bagian network dan bagian host pada sebuah alamat IP.
Dan ketiga ada gateway, yaitu pintu keluar dari jaringan lokal menuju jaringan lain. Biasanya digunakan untuk mengakses internet. Dan terakhir, DNS, yaitu layanan yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sehingga kita bisa mengakses situs dengan nama bukan hanya dengan angka. Selanjutnya kita membahas tentang HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara klien dan server, terutama dalam komunikasi website. Protokol ini bersifat stateless, artinya setiap permintaan dari klien ke server tidak menyimpan informasi status dari permintaan sebelumnya. Jadi setiap request dianggap sebagai interaksi baru. Namun, perlu diperhatikan, HTTP ini tidak aman karena data dikirimkan dalam bentuk plain text. Artinya, data dapat dengan mudah disadap atau dilihat oleh pihak ketiga jika tidak ada pelindungan tambahan. Selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. FTP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antara klien dan server. Dalam prosesnya diperlukan dua komponen utama, yaitu FTP klien dan FTP server yang saling berhubungan untuk melakukan proses transfer file. Untuk mengakses server FTP biasanya digunakan user authentication berupa username dan password agar hanya pengguna yang berhak dapat mengakses file tersebut. Namun diperhatikan bahwa FTP ini tidak bersifat aman karena informasi login dari data dikirim dalam bentuk plain text. Artinya data ini dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika tidak ada perlindungan tambahan. Untuk alasan keamanan, sebaiknya gunakan FSTP atau SFTP atau FTPS karena keduanya mendukung enkripsi saat proses transfer berlangsung sehingga data lebih terlindungi. Selanjutnya adalah email. Email protokol adalah protokol yang digunakan untuk proses pengiriman dan penerimaan email antara mail klien dan mail server. Pertama ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP ini memungkinkan kita untuk mengakses email secara langsung dari server tanpa perlu mendownload ke perangkat terlebih dahulu. Karena email tersebut tetap tersimpan di server, kita bisa membuka email yang sama dari beberapa perangkat seperti laptop, HP, atau tablet. Protokol ini cocok digunakan saat kita berpindah perangkat. Kedua adalah POP3. Di sini POP3 yaitu Post Office Protocol version 3. POP3 ini bekerja dengan cara mendownload email ke perangkat email klien dan secara default akan menghapus email dari server setelah diunduh. Jadi, email tersebut hanya tersimpan di perangkat tempat pertama kali diakses. Protokol ini lebih cocok untuk penggunaan di satu perangkat saja. Yang terakhir adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kalau IMAP dan POP3 ini digunakan untuk menerima email, SMTP ini digunakan untuk mengirim email dari mail klien ke mail server atau ke penerima. Jadi SMTP ini berperan saat kita menekan tombol kirim pada email. Nah, selanjutnya SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu protokol standar yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan komputer. Dengan SNMP ini, perangkat jaringan seperti router, switch, atau server dapat mengirim data statistik pengguna ke sistem monitor, sehingga admin jaringan bisa melihat kondisi jaringan secara real time. Selain itu, SNMP ini juga memungkinkan perangkat jaringan konfigurasi dari jaringan jauh tanpa perlu mengakses perangkat secara langsung. Protokol ini sangat penting untuk memudahkan pengelola jaringan yang besar dan kompleks. Nah, selanjutnya materi ketiga, OC model TCP atau IP layer. Nah, OC model ini sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan cara jaringan komputer berkomunikasi. Ada beberapa tujuan OC referensi model. Yang pertama, menyediakan standar yang digunakan sebagai paduan dalam perancangan, pembuatan, dan penggunaan jaringan komputer. Kedua, memudahkan interoperabilitas antara perangkat jaringan yang berbeda vendor. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam perancangan jaringan karena memiliki 7 lapisan. Dan keempat,
memudahkan pemecahan masalah pada jaringan karena setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Dan terakhir, yaitu mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan jaringan. Ada 7 layer dari OC model. Yang pertama, application. Application ini menyediakan layer jaringan secara langsung ke aplikasi pengguna. Di sini contohnya HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Terus yang kedua, presentation. Di sini yaitu mengatur format data, enkripsi, dan kompresi agar dapat dipahami sistem yang berbeda. Contohnya SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG. Yang ketiga, session. Di situ mengatur komunikasi antara dua perangkat termasuk membuka, mengelola, menutup, dan menutup koneksi. Itu contohnya seperti API, socket, dan WinSock. Keempat, ada transport. Di situ menyediakan pengirim data end-to-end yang andal, seperti TCP dan UDP. Kelima, yaitu network. Menentukan jalur pengiriman data dan melakukan pengalaman logis. Itu contohnya seperti IP, ICMP, IPsec, dan IGMP. Keenam, ada data link, yaitu mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan. Itu contohnya Ethernet, PPP, switch, dan bridge. Dan terakhir, physical itu mengatur transmisi sinyal fisik melalui media jaringan. Contohnya coax, fiber, wireless, hoops, atau reporters. Nah, pada gambar ini menjelaskan bagaimana proses encapsulation dan decapsulation untuk dikirim dan kemudian diterima melalui model OC. Di sisi kiri yaitu sistem 1, data berasal dari application layer paling atas, sehingga lapisan menambahkan header atau informasi tahapan pada data saat turun ke lapisan berikutnya. Proses ini disebut encapsulation, di mana data dibungkus oleh beberapa lapisan agar dapat dikirim dengan benar. Setelah itu ditransmisikan melalui media jaringan oleh physical layer. Di sisi kanan, yaitu layer sistem 2. Prosesnya berjalan terbalik sehingga lapisan melakukan decapsulation, membuka lapisan header yang ditambahkan sebelumnya, satu persatu dari physical layer ke hingga application layer. Pada akhirnya, data asli diterima oleh aplikasi penerima seperti saat pertama kali dikirim. Proses encapsulation dan decapsulation ini yang memastikan data dapat dikirim secara terstruktur, aman, dan dapat dipahami oleh perangkat penerima, meskipun melalui berbagai media jaringan. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan antara model TCP atau IP dan model OC. Pada model TCP/IP ini memiliki 4 lapisan, sedangkan model OC ini memiliki 7 lapisan. Pada lapisan application pada TCP mencakup 3 lapisan teratas OC, yaitu application, presentation, dan session. Di sini berbagai protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan VING bekerja. Selanjutnya, lapisan transport pada kedua model memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur komunikasi end-to-end untuk menggunakan protokol TCP dan UDP. Nah, selanjutnya, lapisan network di TCP/IP ini berfungsi sama dengan network pada OC, menggunakan protokol seperti IP, ARP, ICMP, dan IGMP untuk pengalamatan dan pengiriman paket. Dan terakhir yaitu lapisan terbawah dalam TCP/IP ini disebut dengan network interface, yang mencakup 2 lapisan terbawah OC, yaitu data link dan physical. Di sini, teknologi seperti Ethernet bekerja untuk memastikan pengiriman data secara fisik. Selanjutnya, materi keempat yaitu perangkat jaringan komputer dan network. Nah, di sini bisa dilihat gambar hub. Salah satu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Hub ini bekerja di lapisan fisik seperti physical layer pada model OC. Namun, hub memiliki beberapa kelemahan utama. Pertama, data dikirim ke seluruh komputer, bukan hanya ke penerima yang dituju. Kedua, hal ini menyebabkan tingkat ketabrakan data menjadi tinggi, terutama jika banyak komputer aktif secara bersamaan.
Karena kelemahan ini, saat ini hub sudah jarang digunakan dan lebih banyak digantikan oleh switch yang bekerja lebih cerdas dan mendistribusikan data. Selanjutnya adalah switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan. Mirip seperti hub, namun kemampuannya lebih besar. Switch terbagi menjadi dua, yaitu unmanageable, yaitu switch sederhana yang tidak dapat dikonfigurasi, dan manageable, itu switch yang bisa diatur dan diawasi melalui antarmuka manajemen. Fungsi switch adalah menghubungkan perangkat dan mengelola aliran data. Switch memiliki jump table atau content addressable memory table, yaitu tabel yang menyimpan informasi alamat MAC dari setiap perangkat yang terhubung ke port switch. Dengan tabel ini, switch dapat mengirim data langsung ke perangkat tujuan, bukan ke semua perangkat, sehingga mengurangi terjadinya collision. Untuk manageable switch, keunggulannya di antara lain seperti dapat melakukan network monitor, itu memantau lalu lintas jaringan, lalu menyediakan fitur port security untuk membatasi akses perangkat, lalu mendukung akses control list atau ACL untuk mengatur izin lalu lintas. Terakhir, bisa digunakan untuk VPN atau remote access, sehingga cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar. Selanjutnya adalah router. Router secara fisik memang terlihat mirip dengan switch maupun hub, tetapi fungsinya jauh lebih kompleks. Setiap port pada router bisa terhubung ke jaringan yang berbeda, sehingga router berperan penting dalam menghubungkan beberapa jaringan komputer menjadi satu kesatuan. Fungsi utama router itu ada dua, yaitu menghubungkan lebih dari satu jaringan komputer dan menentukan jalur pengiriman data. Selanjutnya adalah modem. Modem merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Yang kedua, memungkinkan data digital dikirim melalui kabel telepon atau fiber optik atau sinyal GSM. Selanjutnya, access point. Access point ini berfungsi menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan komputer. Di sini, dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya, network firewall. Di sini berfungsi memonitoring trafik data di jaringan komputer dan memblok atau mengizinkan data di jaringan komputer. Nah, selanjutnya perbandingan antara hub, switch, dan routing dalam jaringan komputer. Kalau hub itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan komputer. Data di broadcast ke semua perangkat rawan purchase collision. Sedangkan switch itu penyempurnaan dari hub, memiliki CAM table sehingga data tidak bisa di-broadcast. Juga terdapat jenis manageable dan unmanageable. Sedangkan routing itu menghubungkan beberapa jaringan komputer dan menentukan jalur pencarian data terpendek. Nah, selanjutnya yaitu ukuran jaringan komputer. Di sini ada macam-macam ukuran, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Pertama, PAN atau Personal Area Network. Di sini digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat, seperti laptop dengan ponsel melalui Bluetooth atau hotspot pribadi. Kedua, LAN atau Local Area Network. Di sini jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti di dalam gedung atau dalam kampus. Koneksi menggunakan kabel atau nirkabel, memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Di sini menghubungkan beberapa LAN di satu kota, menghubungkan jaringan komputer antara cabang, contohnya seperti jaringan komputer UIN, kampus 1, 2, dan 3. Di sini, dia menggunakan Metro Internet. Jaringan komputer ini menghubungkan antara site. Dan terakhir, WAN yaitu Wide Area Network. Di sini menghubungkan banyak LAN atau WAN, terpisah jarak yang jauh, misalnya antar benua atau antar negara. Di sini dia dimiliki oleh organisasi atau private network. Perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara seperti Microsoft, Otsuka, dan lainnya. Selanjutnya materi kelima yaitu media transmisi jaringan komputer. OSI layer 1 atau physical layer.
Di sini berisi peralatan fisik yang terlibat dalam proses transfer data seperti kabel, konektor, atau switch. Pada layar ini, data dihubung menjadi sinyal bit 1 dan 0 untuk transmisikan. Kedua perangkat harus menggunakan standar sinyal yang sama agar dapat saling mengenali perbedaan bit 1 dan 0. Selanjutnya, klasifikasi media transmisi. Selanjutnya, media transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu guided media dan unguided media. Guided media ini menggunakan jalur fisik seperti kabel twister pair, koaksial, dan fiber optik yang mengarahkan sinyal dari satu ke titik yang lainnya. Sementara itu, unguided media tidak menggunakan kabel, melainkan udara seperti media transmisi. Contohnya radio, microwave, dan satelit. Media ini memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa perlu infrastruktur kabel yang rumit. Selanjutnya, koaksial kabel merupakan salah satu jenis media transmisi terpadu yang dulu banyak digunakan dalam jaringan internet generasi awal. Kabel ini memiliki struktur dengan inti tembaga di tengah, dilapisi isolasi, pelindungan logam, dan jaket luar. Standar digunakan biasanya adalah 10 BASE2 dengan kecepatan maksimal 10 Mbps dan jaringan hingga 30 meter. Koaksial kabel ini sering dipakai dalam topologi bus dan ring, terutama pada jaringan lokal sebelum kabel twisted pair menjadi standar utama saat ini. Selanjutnya ada twisted pair kabel adalah jaringan kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer saat ini, terutama untuk LAN. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilin dengan tujuan utama yang mengurangi interferensi elektromagnetik. Pada gambar kiri, jika kita lihat perbedaan antara kabel lurus dan kabel twister pair. Kabel twister pair ini mampu menetralkan medan magnet yang saling berlawanan, sehingga sinyal lebih stabil. Ada dua jenis twister pair, yaitu UTP yang tidak memiliki pelindung tambahan dan STP yang dilengkapi dengan shielding. Nah, pada gambar ini menunjukkan standar perkabelan twister pair pada konektor RJ45. Di bagian atas kita bisa lihat tabel yang menjelaskan pin RJ45 pada warna kabel, serta fungsi sinyal untuk standar 10/100 Mbps dan 1000 Mbps. Nah, ada dua standar, yaitu bisa dilihat seperti ini. Nah, kan di situ kan ada dua standar. Di situ yang membedakannya terletak pada warna kabel, khusus pasangan hijau dan oranye. Nah, di bagian bawah terlihat contoh penggunaan kedua standar ini. Jika kedua ujung kabel menggunakan urutan yang sama, baik yang 568A atau 568B, maka disebut strand through kabel. Kabel jenis ini umum dipakai untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch. Sedangkan jika salah satu ujung menggunakan 568A dan ujung lainnya menggunakan 568B, maka kabel tersebut disebut crossover cable, kabel yang digunakan untuk menghubungkan kedua perangkat sejenis secara langsung seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Selanjutnya kita akan membahas tentang Auto MDIX. Di sini Auto MDIX ini merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat jaringan mendeteksi jenis kabel yang digunakan secara otomatis. Perangkat dapat menentukan apakah perlu konfigurasi straight drop atau crossover tanpa interaksi manual. Algoritma pseudo-random menentukan pengaturan transmit dan raise pada twisted pair untuk melakukan auto negotiation, dan waktu yang dibutuhkan proses ini biasanya 500 ms. Selanjutnya adalah twisted pair. Twisted pair kabel terdiri dari beberapa pasangan kabel yang saling dipilin untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Terdapat beberapa magnetic UTP berdasarkan kecepatan transmisi dan jaringan maksimum. Contoh yang umum digunakan saat ini adalah Cat5e dan Cat6 yang mendukung kecepatan mulai dari 1 Gbps hingga 10 Gbps. Semakin tinggi kategorinya, semakin baik kemampuan kabel dan mendukung bandwidth dan mengurangi interferensi. Nah, pada saat ini kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis dan struktur kabel twister pair. Di sisi kiri kita dapat melihat berbagai tipe kabel twister pair baik kategori Cat5e maupun Cat6.
Di situ, UTP adalah kabel tanpa pelindung tambahan. Paling umum digunakan untuk instalasi jaringan ke dalam suatu ruangan. FTP ini memiliki lapisan foil di luar pasangan kabel, memiliki pelindungan ekstra dari gangguan elektromagnetik. Sedangkan S per FTP ini atau Shielded Foil Twisted Pair memiliki pelindungan di setiap pasang kabel dan juga pelindungan luar, sehingga lebih tahan terhadap interferensi. Juga tersedia versi outdoor yang dilengkapi pelindung tambahan seperti kondisi lingkungan seperti panas, air, dan radiasi UV. Di sisi kanan, diagram struktur kabel. UTP hanya memiliki konduktor dan isolasi tanpa pelindungan tambahan. Dan STP ini memiliki pelindung di setiap pasangan kabel. Dan S per UTP ini menambahkan pelindungan menyeluruh di luar tapi tidak per pasangan. Dan S per STP ini memiliki perlindungan ganda baik per pasangan maupun secara keseluruhan, sehingga sangat ideal untuk pelindungan industri atau tempat dengan banyak gangguan elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita masuk pada fiber optik. Fiber optik ini merupakan teknologi paling cepat dan efisiensi untuk jaringan modern. Pada bagian slide atas, kita dapat melihat perbandingan antara multimode dan single mode. Multimode fiber memiliki inti yang lebih besar dan memiliki cahaya merambat ke banyak jalur. Karena banyaknya pantulan cahaya, jenis ini cocok digunakan untuk jarak yang pendek, seperti jaringan lokal dalam suatu gedung atau suatu kampus. Sedangkan single mode fiber ini memiliki inti yang sangat kecil dan banyak mengizinkan jalur satu merambat cahaya. Ini mengurangi gangguan dan memungkinkan transmisi data dalam jaringan jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk backbone jaringan antara kota ataupun jaringan antara pusat data. Nah, bagian sebelah kanan ini, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Fiber optik ini tidak memiliki hambatan listrik karena data dikirim dalam bentuk cahaya bukan alur listrik. Fiber optik ini merupakan media transmisi tercepat pada saat ini, jauh melebihi kecepatan kabel tembaga. Namun, penggunaannya memerlukan peralatan khusus seperti transceiver optik dan perangkat konversi, sehingga biaya instalasinya lebih tinggi. Dengan keunggulan tersebut, fiber optik sangat penting untuk jaringan modern berskala besar, seperti SP, backbone kampus, atau pusat data. Nah, pada gambar selanjutnya ada 4 jenis konektor fiber optik. Pertama itu LC atau LUCAN connector. Terus yang kedua ada SC atau Square connector. Yang ketiga adalah ST atau straight tip. Yang terakhir FC atau Ferro connector. Nah, selanjutnya adalah fiber optical splicing tapes. Pada jaringan fiber optik, penyambungan kabel sering diperlukan ketika kita ingin memperpanjang jalur atau memperbaiki kabel saat putus. Terdapat dua metode yaitu mechanical splicing dan fusion splicing. Nah, yang pada mechanical splicing ini menggunakan alat penyambung mekanis untuk menyelaraskan dua ujung serat optik. Posisi ujung serat disusun sangat persis dengan dalam tabung alignen atau kaca atau keramik. Serat tidak benar-benar menyatu, tetapi dua bagian itu akan terpisah. Dan fusion splicing ini, dua ujung serat disejajarkan dan disambung permanen dengan cara dilelehkan menggunakan panas atau elektrik ARC. Hasil disambungkan menjadi satu kesatuan serat yang konitu, memberikan loss atau kehilangan daya yang sangat rendah dan koneksi lebih awet dibandingkan mekanik. Nah, slide ini menjelaskan tentang wireless fidelity atau Wi-Fi dengan standar IEEE 802.11. Wi-Fi ini bekerja pada dua frekuensi utama yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz yang keduanya bebas digunakan. Pada gambar kiri,
kita bisa lihat kanal di frekuensi 2,4 GHz. Meskipun ada 14 kanal, kebanyakan saling tumpang tindih. Karena itu, kanal 1,1, 6, dan 11 paling sering dipakai untuk menghindari gangguan. Bagian kanan yaitu pita 5 GHz memiliki lebih banyak kanal dan mendukung bandwidth yang lebih besar, mulai dari 20 hingga 160 MHz. Ini membuat kecepatan jauh lebih tinggi, meskipun jangkauannya lebih pendek. Beberapa kanal menggunakan DVS, fitur otomatis untuk menghindari radar cuaca. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan standar Wi-Fi dan dari waktu ke waktu, mulai dari 802.11a hingga 802.11ax. Standar 802.11a ini dan 802.11b ini dirilis tahun 1999. Keduanya punya perbedaan utama pada frekuensi dan kecepatan. 802.11a ini bekerja di 5 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps, sedangkan 802.11b ini menggunakan 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps. Tahun 2003 muncul 802.11g, masih digunakan 2,4 GHz tapi kecepatannya meningkat menjadi 54 Mbps. Lalu tahun 2009, 802.11n ini membawa peningkatan besar dengan dukungan dual band atau 2,4 dan 5 GHz serta kecepatan hingga 600 Mbps. Selanjutnya, 802.11ac ini pada tahun 2014 berfokus pada 5 GHz dengan kecepatan hingga 1,3 Gbps. Terakhir, standar terbaru yaitu 802.11ax atau Wi-Fi 6 ini dirilis pada tahun 2019, mendukung 2,4 dan 5 GHz dengan kecepatan mencapai 10-12 Gbps. Nah, selanjutnya itu generasi Wi-Fi generation. Di sini kita akan menjelaskan tentang generasi Wi-Fi yang menunjukkan perkembangan teknologi jaringan nirkabel dari waktu ke waktu. Pertama, yang kita bahas yaitu Wi-Fi 4 atau IEEE 802.11n. Teknologi ini menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz dengan bandwidth maksimum 40 MHz dan kecepatan hingga 150 Mbps. Modulasinya 64 km dengan satu special stream, cocok untuk dibutuhkan klub internet rumah saat itu. Lalu Wi-Fi 5 atau IEEE 802.11ac. Generasi ini hanya beroperasi di 5 GHz dengan bandwidth hingga 160 MHz, menghasilkan kecepatan sampai 3,5 Gbps. Teknologi ini mendukung 4 spatial stream dan modulasi lebih tinggi yaitu 256 GAM, sehingga koneksi jauh lebih cepat dan lebih stabil. Terakhir, Wi-Fi 6 atau IEEE 802.11ax adalah teknologi yang paling mutakhir. Ia bekerja di frekuensi 2,4 dan 5 GHz dengan bandwidth hingga 160 MHz. Kecepatan maksimumnya mencapai 9,6 Gbps dengan modulasi 1024 km dan dukungan hingga 8 spatial stream. Selanjutnya yaitu Wi-Fi transmission atau cara Wi-Fi mentransmisikan data melalui antena. Secara umum, semakin banyak jumlah antena yang digunakan, maka kapasitas dan kecepatan transmisi akan semakin cepat. Pertama, kita lihat dari 4 jenis konfigurasi antena. SISO atau konfigurasi paling dasar dengan cara pemecahan dengan satu pemancar dan satu penerima. Ada yang kedua, SIMO atau menambahkan beberapa antena penerima untuk meningkatkan kualitas sinyal. Ketiga, ada MISO, menggunakan beberapa antena pemancar untuk satu penerima yang dapat memperkuat kendalian transmisi. Dan keempat, MIMO adalah yang paling canggih, menggunakan beberapa antena pemancar dan penerima sehingga data dapat dikirim dan diterima secara paralel, meningkatkan throughput secara signifikan. Di sisi kiri, kita juga bisa melihat perbedaan antara
SU-MIMO, dan MU-MIMO. Pada SU-MIMO, semua antena digunakan untuk melayani satu user pada satu waktu, sedangkan MU-MIMO memungkinkan akses point mengirimkan data ke beberapa user secara bersamaan, meningkatkan efisiensi jaringan terutama saat jaringan banyak terhubung. Nah, inilah sebab teknologi antena menjadi kunci utama buat evolusi WiFi modern. Selanjutnya, teknologi komunikasi infrared atau sering disebut dengan IR. Teknologi ini bekerja dengan cara direct connection. Artinya, kedua perangkat harus diarahkan secara langsung satu sama lain agar proses transfer berjalan dengan lancar. Biasanya, perangkat harus berjalan sangat dekat dan tanpa halangan di antara keduanya. Kecepatan transfer infrared ini mulai dari sekitar 2400 bps hingga maksimal 4 Mbps. Walaupun pada masanya cukup praktis untuk bertukar file kecil seperti kontak atau pesan. Teknologi ini tidak cocok untuk mentransfer file berukuran besar karena keterbatasan kecepatan dan jangkauannya. Contohnya kita bisa lihat pada gambar, terdapat dua ponsel saling mentransfer file melalui sinyal inframerah, sesuatu yang dulu umum digunakan sebelum munculnya Bluetooth ataupun Wi-Fi. Selanjutnya itu microwave. Ini digunakan untuk komunikasi point-to-point di permukaan bumi. Ini juga memanfaatkan prinsip line on of sight, tidak boleh terhalang, dan jarak transmisinya sekitar 30 mil antara stasiun relay, dan frekuensi juga digunakan untuk radar, sistem navigasi radio, sistem sensor, dan astronot radio. Nah, selanjutnya itu satelit. Satelit ini berfungsi sebagai relay atau penghubung sinyal komunikasi. Satelit ini berada di ketinggian kurang lebih 35.888 km di atas khatulistiwa. Satelit ini juga tampak diam dari bumi karena bergerak mengikuti rotasi bumi, hingga cocok untuk komunikasi tetap seperti siaran televisi atau internet satelit. Kedua, satelit LEO atau Low Earth Orbit berada di ketinggian sekitar 2000 km. Satelit jenis ini memiliki latensi lebih rendah dan sering digunakan pada sistem internet modern seperti jaringan konstelasi satelit. Dengan adanya satelit, komunikasi dapat menjangkau area yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel dan terestrial. Nah, selanjutnya DV atau Light Fidelity. Di sini menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data. Data dikirim melalui perubahan intensitas cahaya yang sangat cepat, lebih dari 100 juta kali per detik. Penerima akan mengubah sinyal cahaya menjadi data biner. Materi keenam adalah transmisi kabel data. Mohon maaf, saya tidak memiliki alat dan bahannya, tapi saya akan menjelaskannya. Nah, pertama kita akan mengupas kabel sekitar 2-3 cm. Kedua, luruskan kabel dengan susunan warna yang sesuai dengan standar. Ketiga, potong ujung kabel dengan stang agar lebih rata. Keempat, masukkan kabel yang udah dipotong dan disusun warnanya itu ke dalam RJ45 dengan benar. Kelima, jepit dengan tang sampai menancap. Dan terakhir, uji dengan LAN tester untuk memastikan tidak ada pin yang salah atau terputus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.